Oke, jadi di sini kelompok dari Aquatrek ingin menjelaskan tentang konsep alat yang ada di sebelah kami. Bueno, 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 bueno. Boy, don't play around, got plenty time, got plenty room in this car. Boy, I mess around, but I tell you now that I pray homie go far. Boy, I pray homie go real. Boy, I pray homie is real. Boy, I take shots from left field. I don't mess around with left field. Ini kita menggunakan PLTS sebagai sumber daya dari sensor-sensor di dalamnya, dari sistem member di dalamnya. Jadi di sini ada sistem nirkabel LoRa menggunakan sistem nirkabel, lalu di sini ada receiver ya. Ini juga nirkabel terhubung. Oke. Di sini kita menggunakan ada 3 sensor, di mana sensor satu adalah sensor EC untuk mengukur salinitas, lalu ada sensor kedua yaitu pH, dan sensor untuk pakan. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada sensor HCSR di mana dia akan mendeteksi ketinggian dari pakan tersebut. Kita coba masuk ke dalam sini untuk melihat sistem embeddednya. Oke, di sini kita menggunakan SCC untuk mengubah dari listrik panel surya ke dalam baterai. Lalu dari baterai itu dimencadudayakan ke seluruh komponen ini, di mana komponen yang digunakan adalah ESP32. Lalu ada ADS sebagai penstabil tegangan dari sensor ADC dari EC sama pH. Lalu ada RTC sebagai penjadwal waktu pakan ikan. Lalu di sini ada terhubung dengan HCSR, dan ini adalah modul LoRa-nya. Lalu dengan ada relay 5 volt untuk switching si kedua sensor ini, dengan indikator sebagai HCSR yaitu pilot lamp. Di sini harusnya menyala warna merah karena ini menyala warna merah, dan di sini tidak ada hijau karena tempat pakannya itu kosong. Jadi jika tempat pakannya kosong, lampu merah akan menyala dan lampu hijau akan mati. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang receiver ya. Di mana receiver ini cukup sederhana, dan ini harus ada ESP, LoRa sebagai penerimanya, dan saklar relay 5 volt sebagai otomatisasi dari salinitas dan pH. Di mana bak ini adalah air tawar karena salinitas itu tidak boleh melebihi dari 15 ppt atau part per thousand. Jadi kita menggunakan air tawar untuk melarutkan garam pada air tambak. Dan ini ada sensor pH di mana tambak air itu, atau di mana sifat kotoran ikan itu yang bersifat asam. Lalu kita akan menetralkan asam tersebut dengan cairan pelarut pH, pelarut asam. Lalu di sini ada simulasi atau prototipe dari air tambak, nanti akan dicelupkan di sini. Oke, langsung saja ke video demonstrasinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah jenis macam air, yaitu air tawar sebagai pengukur yang ada dulu karena air payau terbatas. Lalu ada air laut. Ini di sini ada soda, di mana soda ini mengandung pH memiliki pH sebesar 5 pH. Di sini yang soda akan saya tuang, dan air laut juga akan saya tuang. Ini baru ya, baru segel. Akan saya tuangkan di sini untuk mengetes pH-nya. Lalu ada air laut untuk mengetes salinitas. pH dan salinitas dan air laut. Bisa dilihat dulu di dashboard monitor kita, di mana saat kedua sensor tersebut tercelup di air tawar, pH-nya berada di 7,6 dan salinitas di bawah 0,0 ppt. Ya, di rentang 0,0 ppt. Dengan status pompanya, pompa air tawar itu mati dan pompa penetral asamnya mati.
Lalu di sini ada kadar pakannya di mana 14%. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah jenis macam air, yaitu air tawar sebagai pengukur yang ada dulu karena air payau terbatas. Lalu ada air laut. Ini di sini ada soda, dimana soda ini mengandung pH memiliki pH sebesar 5 pH. Di sini yang soda akan saya tuang dan air laut juga akan saya tuang. Ini baru ya, baru segel. Akan saya tuangkan di sini untuk mengetes pH-nya. Lalu ada air laut untuk mengetes salinitas. pH dan salinitas dan air laut. Bisa dilihat dulu di dashboard monitor kita, dimana saat kedua sensor tersebut tercelup di air tawar, pH-nya berada di 7,6 dan salinitas di bawah 0,0 ppt, ya di rentang 0,0 ppt. Dengan status pompanya, pompa air tawar itu mati dan pompa penetral asamnya mati. Lalu di sini ada kadar pakannya di mana 14% pada ini tangki. Ayo, dan sini saya akan menjelaskan gimana cara konsep alat kami bekerja, dimana jika pH itu di bawah 6, maka pompa penetral asam dia akan mengalirkan air untuk melarutkan pH asam tersebut. Dan seperti itu, ini air soda akan saya celupkan. Tunggu sebentar menunggu dia membaca ininya. Nih. Iya lagi pH. Bisa dilihat pompa pH menyala. Ya. Lalu selanjutnya adalah salinitas, dimana konsep salinitas sendiri yaitu jika salinitas air tambak itu di atas lebih dari 15, maka air tawar akan menyala. Ini ada sensor EC, di mana sensor EC akan mengubah tegangan menjadi salinitas. Ini ada salinitas air laut. Dan terlihat langsung menyala air tawar ya, karena salinitas air laut lebih dari 15 ppt. Selanjutnya adalah pakan. Kita sudah men-setting pakan tersebut untuk menyala di jam 17.15. Harusnya sekarang dia akan menyala jam berapa sekarang, Ri? Di serial monitor. Ini bukan monitor. Bukan monitor. Di serial monitor masih 17.13.55, dimana nanti pada jam 17.15 maka pompa servo tersebut akan membuka. Dan sekarang saya ini akan mengetes servo untuk membuka pakannya. Karena di jam 17 lebih 15 dia akan menyala. Tuh. Dia membuka untuk memberi pakan ikannya. Lalu tunggu 15 detik maka dia akan tertutup kembali. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia akan tertutup kembali. Tutupan. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya sudah menjelaskan tentang konsep alat ini, dimana ya keseluruhan sistem itu bekerja dengan lancar dan baik. Maka terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.